Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan, kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini adalah bab jalasa munah, yaitu tanya jawab. Paling lama 40 menit ke depan kita belajar tentang pertanyaan dan jawaban yang mesti kita jawab. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya bawa pulang. Silakan langsung pertanyaan pertama. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saban ini adalah malam penentuan nasib kita. Iya. Kita puasa besok. Karena saat amalan kita diangkat, sebagaimana kata Rasulullah, saya ingin dalam keadaan berpuasa. Yang menjadi pertanyaan saya, apa hikmahnya saat itu kita dalam keadaan berpuasa? Kenapa kita berpuasa saat amalan kita diangkat? Apa hikmahnya dalam keadaan berpuasa? Baik, puasa nisfu Sya'ban itu jatuh pada tanggal 25 Februari, tepatnya di hari Minggu. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin berpuasa di hari nisfu Sya'ban?" Karena Rasul mengatakan bahwa di hari Sya'ban, maksudnya semua Sya'ban ya, bahwa di bulan Sya'ban itu amal kebaikan kita akan dilaporkan oleh Allah ke langit, dan aku pengen saat aku dilaporkan amalnya aku sedang berpuasa. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah sukanya begitu? Sama dengan Rasulullah rajin puasa Senin dan Kamis. Dan seorang sahabat bertanya, "Kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis ya Rasulullah?" Maka Rasulullah berkata, "Ya, karena Senin dan Kamis akan dibawa amalan mingguan saya di hadapan Allah, dan saya pengen saat saya dibawa amalnya itu saya sedang berpuasa." Kenapa? Karena itu pengennya Rasulullah. Lah, kenapa Rasulullah pengennya kayak gitu? Tidak ada penjelasannya. Oke, tidak ada penjelasannya. Sama dengan seperti ini. Kenapa dimakruhkan bersisir menggunakan sisir yang sudah patah? Jadi kalau sisir patah itu dimakruhkan kita menggunakannya. Waktu itu seorang istri Rasulullah SAW bersisir menggunakan sisir yang patah. Lalu kemudian ya Rasul bilang seperti ini, "Jangan kau bersisir menggunakan sisir yang patah itu." Kenapa? Karena Rasulullah tak suka itu. Dan saat itu Aisyah tidak bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena Aisyah tidak bertanya kenapa, maka tidak ada jawabannya.
Yang penting Rasul itu suka saja ketika amalannya dibawa, dia sedang dalam keadaan berpuasa. Bukan besok tapi hari Minggu. Itu puasa yang namanya puasa nisfu Sya'ban. Kalau besok masih yaumul bid, dan besok malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Oke, clear? Ya, memang Kita tidak puasa pun tidak apa-apa. kalau tidak puasa tidak apa-apa, Bu. Tidak puasa tidak masalah. Bu, tidak semua ibadah itu reasonable. Tidak semua ibadah ada alasannya. Ada ibadah-ibadah yang kita cukup sami'na wa ata'na saja. Contoh Bu ya, kencing bayi perempuan najis, kencing bayi laki-laki tak najis. Bagaimana kita mau bilang kenapa? Kenapa? Makanya sama-sama nasi sulit. Karena dalam agama Islam ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli ini adalah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, yang tidak bisa dimasukkan ke akal. Ada dalil akli yang bisa masuk akal. Ya kan? Contoh yang bisa masuk akal, ucapan talak dari laki-laki itu jatuh talak. Loh, kenapa perempuan kalau ngomong talak tidak jatuh? Oh, bisa dimasukkan akal. Perempuan tuh suka baper misalnya. Karena kalau talak, nanti perempuan ngomong talak, jatuh talak 3 kali sehari dia talak. Ada yang dimasukkan ke akal, ada yang tidak. Seperti itu. Ya, kenapa tidak boleh makan minum di gelas atau sendok yang udah patah atau yang sudah sompel? Nggak masuk akal, Bu. Lah kalau dibuangkan mubadzir, nggak bisa masuk akal. Ada dalil-dalil yang kita itu cukup sami'na wa ata'na saja. Oke? Silahkan. Yang lain? Ya. Ada bilang gini kan, kenapa harus bilang Nabi besar Muhammad SAW? Kalau Nabi besar berarti ada Nabi kecilnya, jadi nggak boleh gitu. Itu gimana? Ibu, Kak Leni dibilang Kak Leni cantik. Berarti ada yang paling cantik dan lebih cantik dan ada yang tidak cantik, kan kayak gitu. Itu cuman pujian. Tidak mengandung unsur syariat. Tidak ada pelanggaran syariat di situ. Pertanyaannya, kenapa Nabi dianggap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti ada Nabi kecilnya. Ya tidak gitu juga. Sama dengan ucapan Sayyidina. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak. Ya, itu kan sama saja. Ya, makanya tidak ada pelanggaran syariat kok. Ketika kita mengatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak juga ada pelanggaran syariat kalau seandainya kita mengatakan bahwa Sayyidina atau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pelanggaran syariat di situ. It's okay, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Jadi kemarin Ya. kan karena biasa bilang begitu, Mm. jadi ada kemarin yang mengangkat. Mm. Kenapa jangan seperti itu lagi? Kata. Jadi bilangnya apa katanya? Nah, berarti ada Nabi kecil gitu. Oh, tidak. Makanya, Oke, tidak seperti itu. Jadi boleh saja mengatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, silakan. Ustazah, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara? Silakan. Yuk. kemarin bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban Iya. sebaiknya kita beriktikaf di masjid. Iya. Kemudian banyak membaca Al-Quran, Iya. zikir, terakhir melaksanakan sholat sunnah. Pertanyaan saya, Ustaz, misalnya kita kan berjamaah di masjid, sholat wajib dari maghrib ke isya, ya kan? Itu kan ada jeda waktu dari maghrib ke isya. Jadi kita, kalau misalnya kita adakan iktikaf, mengaji dan berzikir ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, untuk sholat sunnahnya apakah boleh kita laksanakan di rumah? Oke. Taubat misalnya kan Ustazah. Baik. Pertanyaan saya, terima kasih. Ustazah, di malam nisfu Sya'ban kan kita dianjurkan beriktikaf. Baik habis Isya maupun habis Maghrib. Iktikaf itu besok malam ya, besok malam itu ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah kita dianjurkan berzikir. Yang kedua, mengingat kekurangan diri. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Yang keempat, boleh sholat sunnah.
Yang kelima, boleh berdoa. Ini adalah 5 aktivitas iktikaf. Duduk tenang di masjid, ya. Lalu kemudian kita melakukan 5 aktivitas tadi saat iktikaf. Saya mau sampaikan, kelima aktivitas ini adalah tidak harus 5-5-nya. Ibu baca Quran aja terus, itu juga iktikaf namanya. Yang penting di masjid dan diam. Ibu zikir aja terus, itu juga iktikaf namanya. Yang penting diam dan di masjid, ya. Maka saya lakukan 4, ya. Yang satunya saya di masjid aja, di rumah. Misalnya sholat sunnahnya saya di rumah aja, nggak ada masalah. Yang penting penuhi syarat iktikaf saat kita berada di dalam masjid. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak iktikaf ini dilakukan di rumah? Nah, masalahnya adalah, apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah duduk tenang di masjid, diem. Itu syaratnya, diem. Saya di rumah diem, saya baca Quran, saya zikir. Itu namanya baca Quran, itu namanya zikir, bukan iktikaf. Ustazah, saya ngaji di masjid tapi sambil cerita, itu namanya ngaji, bukan iktikaf. Ustazah, saya diem kok di rumah, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri di rumah, tapi itu bukan iktikaf. Ustazah, saya di masjid kok baca Quran sambil cerita, kayak gitu ya. Baca Quran sambil cerita misalnya, ya. Itu adalah baca Quran saja. Tapi kalau mau dapat pahala iktikaf, maka mesti di masjid dan kemudian melakukan aktivitas yang seperti saya sampaikan tadi. Banyak orang bilang perempuan itu dilarang ke masjid. Memang ada dalil bahwa lebih baik wanita sholat dalam rumahnya, lebih baik dalam kamarnya, lebih baik dalam kamar yang kecil. Tapi kalau kita memandang sebuah dalil, tidak bisa dengan satu kitab saja atau satu hadis saja. Bahwa setiap dalil itu ada asbabun nuzul ayat, ada asbabul wurud hadis. Hadis yang menyatakan wanita itu lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam kamar yang kecil, itu turun pada saat situasi tidak aman pada masanya. Ingat, ada kaidah usul fiqh yang mengatakan taghairul ahkam bi taghairiz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Jadi hadis itu ada 2. Pertama, hadis yang mutaghayyir, yang bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Kedua, ada hadis yang sawabit, yang tidak bisa berubah ketika zaman berubah. Contoh misalnya, hadis tentang zakat 2,5% tidak bisa berubah sampai akhir zaman. Tapi zakatnya pakai apa? Itu bisa berubah. Paham ya maksud saya ya? Nah, jadi nggak bisa kita saklek memandang sebuah hadis, karena hadis itu ada yang mutawabit, ada yang mutaghayyir, ada yang permanen, ada yang berubah sesuai dengan perubahan zaman. Contoh, dalam dalil dikatakan, ya, alaikumus sauda wal baida inda sholah. Disunahkan kalian pakai baju hitam putih ketika sholat. Maka perempuan banyak pakai baju hitam-hitam pada masa Rasulullah, hitam putih. Tapi itu kondisinya apa? Khaliful Yahud, untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Itu hadisnya mutaghayyir, dia berubah kalau keadaan berubah. Nah, sekarang ibu boleh pakai baju warna-warni. Bahkan tawaf pun perempuan tidak harus pakai putih-putih, tidak harus pakai hitam-hitam. Ada travel yang warna ungu kayak gitu. Ya, itu hadis yang mutaghayyir. Jadi kita harus paham, ketika kita membahas sebuah ilmu tidak bisa dari satu kitab. Fikih satu kitab, tak bisa. Mesti banyak referensi dan bukan dari karena hadis itu ada kaitan hadis dengan hadis, ayat dengan ayat, ada muhasababil hadis, muhasababil ayat, al-mustalahul hadis, banyak sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan wanita tidak boleh ke masjid, itu berarti dia tidak paham bahwa hadis itu mutaghayyir. Taghairul ahkam bi taghair zaman wal makan. Hadis itu berubah ketika zaman berubah, dan hadis itu muncul saat situasi tidak aman. So perempuan lebih baik ke masjid. Tapi kalau di rumah, apakah dia berdosa? Tidak. Apakah kalau dia mau ke masjid dia salah? Juga tidak. Maka itikaf tetap lebih baik di masjid, ya. Contoh lagi, hadis yang permanen adalah ayat qot'i dalalah qot'i subut adalah tutup aurat, kan kayak gitu ya. Cuman nutup auratnya cara kainnya seperti apa, itu kainnya terserah. Mau ibu tutup aurat pakai kain kapan, mau ibu pakai handuk, itu kan mutaghayyir, dia berubah saja, ya kan, itu maksudnya. Oke, silakan, clear ya. Jadi boleh aja baca Quran aja dulu di rumah, di masjid, kemudian nanti di luar kita boleh, ya, di luar kita boleh, di rumah kita boleh sholat sunnah misalnya. Ya, apalagi misalnya kurban
kurban itu pada masa Rasulullah SAW itu daging kurban itu hanya dibagikan ke penduduk Mekah saja, ke penduduk Madinah saja. Cuman pada masa Imam Hanafi menjelaskan silakan bagikan kurban itu ke macam-macam tempat dalam fikih Hanafi. Ya, dia bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Itulah gunanya mujtahid dan para imam dan ulama seperti itu. Oke? Clear? Clear. Silakan yang mau bertanya. Kalau enggak kita pulang. Silakan. Biar teman-temannya dengar. Kan kadang orang belum yang kurban dulu atau kekah. Oke. Seandainya orang yang belum kekah, di mana dulu kan gitu Ustazah? Oke. Kekah dulu atau kurban? Oke. Akikah dulu atau kurban dulu? Telur dulu atau ayam dulu? Iya. Coba jawab. Ayam dulu atau telur dulu? Telur dulu. Telur dulu. Ayam dulu atau telur dulu? Hah? Ayam. Yang benar ayam dulu. Kenapa coba ayam dulu? Kenapa? Karena yang duluan saya omongkan adalah ayam. Iya kan? Oke. Akikah dulu atau kurban dulu? Gitu. Kita bahas satu persatu. Akikah pada usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi ibu sebagai orang tua punya anak usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Tidak wajib, Bu. Sunnah mendekati wajib. Ini ibu sebagai orang tua, akikah itu tanggung jawab orang tua. Nah, setelah umur 7, 14, 21 hari itu sampai dia balik berakal, laki-laki sampai dia mimpi basah, perempuan sampai dia haid, maka itu hukumnya sunnah biasa. Oke? Usia 7, 14, 21 itu hukumnya sunnah muakkad, ya. Setelah itu sampai balik berakal hukumnya sunnah biasa. Jadi hukum akikah itu sunnah. Loh, ada yang bilang wajib Ustazah? Tidak. Lah, kan katanya kalau nggak akikah kita akan tergadai. Setiap perintah itu bisa jadi dua. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Setiap larangan bisa jadi dua. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Jadi tidak setiap perintah itu wajib. Kadang-kadang perintah itu cuma sunnah. Tidak setiap larangan adalah haram. Kadang-kadang dia cuma makruh saja. Maka kalau ada dalil yang menyebutkan bahwa yang tidak berakikah itu nanti akan tergadai, tidak bisa baca dari situ saja. Lihat ijtihad para ulama tentang status hukum akikah. Jadi akikah 7, 14, 21 hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa sampai anak balik berakal. Oke, sampai sini paham? Nah, sementara kurban hukum asalnya adalah sunnah. Wajib kan bagi yang mampu aja. Berarti akikah sunnah, kurban sunnah. Mana duluan? Akikah sunnah, kurban sunnah. Mana duluan? Ya kan sama-sama sunnah, Besti. Terserah lah mau duluan. Kurban. Akikah duluan boleh, kurban duluan juga boleh. Kurban. Nah, yang penting jangan pasang dua niat dalam satu amal. Satu kambingnya sengaja aku kurban plus akikah lillahi ta'ala. Itu nggak boleh. Nah, tapi kalau Bu Verina udah balik dah. Dari gemoynya belum balik lagi nampaknya. Masih gemoy ya. Kalau Bu Verina udah balik, ada yang mengatakan boleh mengakikahkan diri sendiri, tetapi itu dalilnya adalah lemah. Jadi daripada ibu akikahkan diri sendiri, lebih baik ibu ke kurban saja. Dan kalau ibu punya anak yang sudah balik berakal, maka lebih baik ibu kurbankan saja. Seperti itu. Kami 8 orang bersaudara. Yang perempuan nih setiap menikah baru diakikahkan, Zah. Boleh nggak gitu? Jadi kalau yang laki-laki tetap umur 40 hari diakikahkan. Jadi gimana pendapat gitu tuh, Zah? Tidak ada masalah, tidak masalah. Cuman ancurannya kurban. Nah, Ya, kasih Zah. tapi boleh nggak akikah di hari raya kurban? Boleh? Boleh, tapi pastikan tuh daging kita tuh dimasak. Iya. Habiskan ya, harus dihabiskan. Iya, silakan akikah, tapi bilang sama orang itu, Pak, ini daging akikah. Jadi nanti dia akan masak untuk panitia. Nanti sisanya dibungkus untuk fakir miskin. Kalau neneknya, Dan untuk orang lain, tidak hanya untuk fakir miskin. kalau neneknya akikah cucunya Lebih baik satu akad satu niat. Jadi nenek ngasih uang ke mama, namanya sedekah, mama akikahkan cucu, akikahkan anak. anak.
Jadi bilang kalau kita nggak boleh makan daging, betul. Katanya begitu. Ya ayyuhalladzina aman. Nah, Ustazah katanya kalau kita akikah, kita nggak bisa makan daging akikah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharimu ma halallahu lakum. Hai orang-orang beriman, jangan haramkan apa-apa yang telah Allah halalkan kepada kita. Karena akikah status hukumnya sunnah, boleh makan dagingnya, termasuk kurban. Boleh makan dagingnya, hukumnya sama. Yang tak boleh itu zakat. Yang tak boleh itu zakat. Misalnya ibu zakat ke pembantu, ke asisten rumah tangga. Mbak, ini ada duit. Dikasihnya lah ibu kasihlah dia uang 100.000. Lalu keluar dia beli pecel lele. Bu, ini bu, ada pecel lele bu, dia beli pakai duit zakat tadi. Itu nggak boleh. Jadi bukan tidak boleh zakat dengan orang yang satu atap dengan kita, boleh, tapi hati-hati takutnya termakan lagi sama kita. Kenapa tuh Ustazah laki-laki kan 2 kambing? Kalau kenapanya Allah alam Enggak, bisawab. maksudnya kita ada terlanjur dulunya nggak tahu anak laki kan 1 kambing cuma. Oh, nggak masalah. Dulu kan kita nggak tahu Susu lagi boleh. Enggak juga nggak masalah bu. Enggak juga nggak masalah. Kita nggak tahu. Iya. 1 kambing cuma. Silakan. Iya. Tolong ke Pernah pengalaman di keluarga kami. Kami ini kan orang tua berdomisili di Tembilahan kan. Jadi waktu itu ada adik mau pesta. Diambillah sapi 1 ekor. Kemudian ditengok di lingkungan keluarga. Rupanya anak-anak keluarga kita ini banyak yang belum akikah. Jadi waktu itu niatnya pertama untuk pesta, potong sapi ini. Kemudian dilihat kepada lingkungan keluarga banyak anak-anaknya yang belum akikah, diambillah, dianukan. Apakah boleh Ustazah? Diakikahkan. Iya. Iya. Sambil pesta akikah nggak ada masalah. Iya. Dia sama dengan kurban. 1 ekor sapi setara dengan 7 orang. iya. Begitu menurut hadis riwayat Imam Muslim. Nggak ada masalah. Yang penting make sure itu semua adalah digunakan untuk orang lain, ya. Nggak masalah. Yuk next. Ada lagi bu? Banyak Mbak Ibu. Boleh tambah 1 lagi Ustaz? Masalah kita wanita ini Ustazah, bagaimana hukumnya kalau kita ikut beramai-ramai memakamkan orang yang meninggal ke kuburan, termasuk halnya dengan ikut beramai-ramai menyembelih hewan kurban, terkhusus kepada kita yang wanita. Itu aja Ustazah. Baik, saya awali dengan jawaban seperti ini. Apa hukumnya wanita pergi ke kuburan? Itu dulu, ya. Dalam hadis dikatakan Rasul pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha." Dulu aku memang melarang wanita ziarah kubur. Sekarang aku bolehkan. Saya ulang ya. Sebelum ke ngantar jenazah, kita tengok dulu apa hukum wanita ke kuburan. Rasul pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha." Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Artinya apa? Memang ada dalil perempuan tidak boleh ziarah kubur dulu. Tapi dalam ilmu hadis ada namanya ilmu nasah wal mansuh hadis. Bisa jadi hadis yang lama terhapus dengan hadis yang baru. Suatu ketika Aisyah itu pernah pergi ke kuburan dan ditanya oleh saudaranya yang bernama Abdurrahman, "Ya Aisyah, engkau dari mana?" "Aku dari kuburan menjenguk makam saudaraku," kata Aisyah. Lalu kemudian Abdurrahman berkata, "Bukankah Rasul melarang kita ziarah kubur, kau kan perempuan?" Apa kata Aisyah? Rasul pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha." Dulu memang Rasul pernah melarang wanita ziarah, tapi sekarang Rasul membolehkan. Loh, kok Rasul beda-beda? Karena ada ilmu nasah wal mansuh hadis. Ilmu hadis yang lama terhapus karena munculnya hadis yang baru. Kalau ada orang mengharamkan ziarah, berarti dia pakai hadis yang lama. Ya kan? Nah, dia gak ketemu hadis yang barunya, yang terupdate-nya. Ya, bahwa dalam ilmu nasah wal mansuh hadis ada hadis yang terhapus hukumnya, ada yang hadisnya yang terhapus, ada hukumnya doang yang terhapus. Oke? Nah, jadi wanita boleh ke kuburan. Nah, pertanyaannya adalah, perempuan itu mengantar makam, mengantar orang jenazah, kenapa? Hukumnya nggak ada masalah.
Ya, nggak ada masalah. Oke. Nah, kemudian beramai-ramai menyaksikan hewan kurban. Kenapa? Kan menyaksikan hewan kurban dapat pahala sunnah. Ini ada larangan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Oke. Nah, silakan ya. Kalau ziarah ke kuburan is oke, tidak ada masalah. Tinggal ngambil wudhu, kemudian ganti baju dengan yang tidak mencolok, ya. Kemudian masuk ke lingkungan kuburan. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Jangan tunggu mereka menjawab, masuk aja, gitu ya. Kemudian setelah masuk, kemudian ibu bersihkan kuburannya, siram pakai air dan doakan. Is oke. Ibu sekali-sekali pergilah ke kuburan biar ingat mati. Saya sekali pergilah ke rumah sakit biar ingat nikmat sehat. Tengok orang menjerit-jerit, tengok orang ya terbakar, luka bakar, ya cacat, patah tulang. Itu dilihat supaya kita merasa itu nikmat banyak sama kita. Ya, datanglah sesekali intip-intip rumah sakit tuh. Ya. Ada yang bilang kalau kolesterol. Ya. Assalamualaikum Ustazah cantik. Katanya kalau kita lagi haid nggak boleh ke kuburannya Kalau wanita Ustazah. haid ke kuburan, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh, tidak boleh. Tapi jumhur mengatakan boleh. Kalau ibu ragu, tidak pergi, tidak apa-apa. Tinggal tunggu saja di mana saat ibu lagi suci. Nah, karena kalau kita ragu, ada dalil da' ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Apapun yang kita ragukan jangan kerjakan dulu. Boleh nggak ya? Saya rebonding, boleh nggak ya? Boleh nggak ya pakai gigi kelinci? Boleh nggak ya gigi kelinci? Ragu, jangan kerjakan dulu, tanya dulu. Jangan pas bertanya kalau telanjur gimana zah ala talambe itu ya. Makasih Ustazah. Ya. Silakan. Makasih comel, gemoy, ya. Oke, ada lagi? Ada nggak ibu mau tanya lagi? Boleh kan dulu? Silakan. Silakan yang lain. Silakan tafadhol. Iya. Bu, ya Bu. Wah, saya nanya. Nanya lah. Assalamualaikum Ustazah. Kemarin ada dalam pengajian disampaikan sama ustazahnya. Dalam pengajian di hari Rabu kemarin ustazahnya menyampaikan ada 3 golongan, katanya Abu Hurairah ini sampai pingsan mendengar Abu Hurairah kalau nggak salah dengar. Pingsan dia mendengar entah hadis entah apa ini namanya yang diterima Abu Hurairah ini. Ada 3 golongan ini katanya yang masuk ke dalam api neraka. Yang pertama orang yang alim, rajin baca Al-Quran katanya. Yang kedua pedagang. Yang ketiga ibadah riya dan sum'ah. Jadi kurang paham saya maksud Apa orang itu suara besar? Apa? Abu Hurairah Ada 3 gitu. golongan. Abu Hurairah itu ahli hadis. Iya. Dari Abu Hurairah, berarti itu bunyi hadis itu. Iya. Oke, dari Abu Dia Hurairah. pingsan Abu Hurairah ini mendengar membaca hadis nih tadi karena dia dapatin 3 golongan ini Yang masuk mana neraka. golongan yang Masuk neraka. masuk neraka? Itu Wala. Coba lihat saya bukunya. 3 golongan orang itu tertolak masuk neraka. Ini Ustazah. Ini. Apa karena niatnya berbeda? Coba ulangi. Ada 3 golongan orang yang tertolak masuk neraka. Ya, Abu Hurairah ini Tertolak masuk neraka, maksudnya dijamin masuk surga gitu. Oh, dijamin masuk surga. Yang pertama adalah orang yang alim masuk surga. Pedagang. orang yang riya masuk Orang yang ria. Coba diluruskan dulu ya. Masa orang alim nggak masuk neraka? Buatan kita orang yang halim. Ya, coba nanti ditanya lagi ya, biar kita nggak gambling. Ya ustazah, pengganti ustazah kemarin. Ustazah pengganti saya. Nanti saya tanya sama ustazahnya ya.
Ustazah apa ya? Ustazah Arini ya? Oke, nanti saya tanya maksudnya apa ya. Nanti saya tanya Ustazah pengganti saya kemarin waktu saya nggak datang. Oke, nanti saya tanya sama ustazahnya. Nanti ibu saya sampaikan kepada ibu ya. Oke, clear? Oke, silakan Bu. Mana lagi Bu? Saya kan kalau datang bulan kan 2 minggu masuk TikTok datang bulan 2 minggu Zah. Kalau di Ramadan besok saya makan untuk penahan mens boleh nggak? Oke, hanya boleh ulama kontemporer menyatakan bahwa hanya boleh memakan atau minum obat penahan haid saat haji dan umroh saja. Untuk puasa Ramadan tidak bisa. Clear? Menggantinya susah ya. Menggantinya mudah. Mudah. Ya, next. Siap. Kalau anggota wudhu buta ini lakukan? Enggak apa-apa Ibu saya. Oh, gimana kalau anggota wudhu yang diperban itu kita berwudhunya bagaimana? Caranya tuh bagaimana? Apakah diusapkan aja atau mungkin memang disiram juga lagi pakai air atau bertayamum atau bagaimana Ustazah? Terima kasih. Dalam agama Islam wajib yang namanya hifzun nafs. Hifzun nafs itu adalah menjaga diri, menjaga harta, menjaga nyawa, kayak gitu ya. Nah, makanya kalau ibu sholat, tahu-tahu ada orang yang merampas tas ibu, jangan ibu bilang cincai lah, jangan ya. Kalau ada ibu lagi sholat, orang merampas tas ibu boleh mengambilnya dan membatalkan sholatnya. Atau misalnya ibu lagi dibegal, mau dibegal, ibu boleh membegal balik. Berarti membunuh dalam kondisi membela diri, itu hukumnya nggak ada masalah ya. Nah, balik kita kepada yang tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya bertayamum, lalu kemudian bagaimana kalau saya itu ada perban, kayak mana cara wudhunya? Kalau perbannya cuma di satu bagian saja, maka boleh diusap, jangan disiram, dan perbannya jangan dikenakan. Kalau dikenakan nanti infeksi, berarti kita tidak menjaga nyawa kita, nggak menjaga jasad kita. Atau kalau khawatir terlalu banyak bagian yang diperban wilayah wudhu, ibu boleh melakukan yang namanya bertayamum saja. Atau kalau dia nggak sanggup bertayamum sendiri, dia boleh ditayamumkan. Ya, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, kenakan ke debu, kemudian muka dan tangan saja. Ya, jangan dikenakan ya. Bahkan bagi perempuan, sebentar ya, kesemutan lagi. Bahkan bagi perempuan yang wudhunya di luar ruangan, itu tidak boleh membuka kaos kakinya. Atau tidak boleh membuka kaos kakinya. Dia namanya khuf, dia boleh membasuh saja atau mengusap saja. Oke, clear? Oke, clear? Oke, silahkan next. Ada 10 menit lagi. Silakan Bu. Ini pengalaman saya ya Ustazah. Saya masih bekerja dulu. Ya. Saya pernah ngajarnya sore. Iya. Kemudian setiap hari Jumat saya baru sholat zuhur setelah suami pulang dari masjid. Begitu ilmu yang saya peroleh. Ya, pertanyaannya yang sore atau yang Jumat? Saya masuk sore hari Jumat. Pertanyaannya, apakah sholat zuhur untuk wanita ditunggu orang pulang dari Jumatan? Terima kasih. Iya. Oke, apakah orang sholat Jumat ditunggu saat suaminya pulang Iya. ke rumah? Tidak Bu, nanti suaminya pergi ngopi Bu. Tidak pulang-pulang dia Bu. Jawabannya adalah Iya. lakukan sholat setelah azan kedua. Iya. Biasanya azan pertama khutbah, azan kedua sholat. Iya. Setelah azan kedua itu sudah bisa sholat. Pokoknya setelah khutbah. Iya. Ya. Itu dulu. Jangan.
Kan sebelum orang sholat tuh kadang-kadang iqomah, kadang-kadang azan ya. Setelah itu jangan tunggu pulang dulu. Apalagi roman-roman suami ibu nih, mampir lu dia ke Domino. Enggak, dia kan ngantor lagi. Enggak perlu nunggu dia pulang. Keburu pulang kok dia. Ini menyambung yang tadi. Saat azan tidak dianjurkan sholat. Jawab azan dulu. Iya setelah azan. Ya itu nggak apa-apa. Pas awal azan sholat Tunggu azan kedua saat mau sholat. setelah khutbah. Iya, jawab dulu. Oke, silakan. Jadi kan kita mau berangkat keluar kota, enggak juga pengaruh. Mau berangkat keluar kota. Tahu kan mau buru-buru janji jam 1, tahu bunyi azan, belum selesai azan kita udah sholat karena mau pergi. Boleh atau tidak? Apakah harus nunggu azan selesai baru kita sholat? Sedangkan kita mengejar waktu. Saran saya, Bu, tidak dianjurkan sholat saat azan. Jawab dulu azannya, baru ibu sholat. Pertanyaannya, saya kan buru-buru Zah. Ya, saya kan buru-buru Zah. Lebih baik sholatnya ibu Al-Fatihah doang. Nggak usah iftitah, nggak usah ayat pendek. Al-Fatihah doang kan sah. Lebih baik ibu skip ayat pendek dengan iftitahnya daripada skip azannya. Ya. Tapi berapa lama lah azan cuman bu? Nggak ngaruh kok terhadap tujuan ibu tercapai. Iya kan? Orang azan langsung sholat ya. Iya kan? Azan lanjut sholat karena kita siap azan apa? Cukup dengarkan satu azan, jawab satu azan, lalu kemudian sholat setelah menjawab satu azan. Azan mau tanya, misalnya kita ada pesta gitu kan, terus kita uduk dulu, tak apa-apa nggak? Kita uduk dulu kan, habis kita kan udah pakai make up tuh kan. Ibu yang pesta. Misalkan ada anak atau Oke, saya apa, kira ibu mau kita kan ditunggu nih. Salah Bu Perina. Doa ustazah, enggak apa-apa. Jadi kita make up dulu, dan terus boleh sholat habis make up. Wudu. Dulu. Udah wudu, make up, sholat terus boleh. kita sholat, boleh ya? Nggak usah pesta, sekarang aja bisa kayak gitu. Oh iya. Misalnya ibu mau pergi pengajian ya. Ibu mau sholat duha. Anti badai. Ibu mau sholat duha, ibu wudu dulu. Iya. Ibu pakailah anti badai. Anti badai. Baru ibu sholat, boleh. Boleh ya. Makasih. Tapi kalau sudah bermake up, berwudu, baru sholat gimana? Pastikan make upnya waterproof nggak? Waterproof. Kalau waterproof nggak boleh, hapus dulu, baru wudu. Kacamata bulu mata palsu nggak bisa, lepas cabut dulu. Ya kan? Oke. Iya. Boleh ya. Mata palsu, baik mata palsu. Pakai kontak lens. Bulu mata palsu cabut dulu. Kontak lens boleh ya? Nggak boleh. Yang nggak bisa coba berarti extension. Nggak boleh ya. Palsu. Kontak lens kan palsu. Kontak lens nggak masalah. Nggak masalah ya. Ya. Yalah. Kasih Ustazah. Sama-sama. Saja. Kita kalau udah berwudu tapi makan pakai tangan sah nggak lagi? Wudu makan pakai tangan boleh. Yang membatalkan wudu kan tidak banyak. Makan minum tidak membatalkan wudu. Lah makanan kan tidak najis, tidak hadas, it's okay. Kalau ada sisa makanan di mulut boleh sholat, nggak ada masalah. Hah? Lagi sholat rupanya ada permen. Itu selebe. Janganlah. Nanti ibu ngomong permen pula lagi sholat. Ulang lagi sholatnya. Ada yang baru datang. Sudah kan? Apa daging unta yang batal? Ya Allah. Salah Bu, makan daging tidak batal wudu, daging unta yang batal. Lebih spesifik. Daging ayam adalah daging unta. Next.
Oke. Oke, cara jawab azan paham? Coba yuk jawab azan yuk. Hello. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya. Allahu Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya. Asyhadu an la Oke, ilaha asyhadu anna illallah. Muhammadar Rasulullah. Jawabnya. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La La haula haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. Sadaqata wa bararta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maskara kalau waterproof harus dihapus saat mau berwudu. Atau wudu dulu baru pakai maskara yang waterproof. Berarti Oke. sholatnya di bawah itu Sholatnya nggak masalah, masalahnya bukan sholatnya, masalahnya wudhu ya. Extension nggak boleh, itu syubhat. tahanlah kentut. Macam-macam aja ibu ini maskara lah. Minta ampun ya, pengen semua kayak Aisyah ya, merah-merah. Hah? Eyeliner nggak ada masalah. Eyeliner nggak ada masalah. Yang penting kalau dia waterproof, ya, kalau dia waterproof itu tidak boleh kenanya ya. Celak Mekah boleh. Celak itu malah sunnah ya. Oke, silakan 5 menit lagi. Sampai paham. Sampai paham, cepatlah. Tak tahu kenapa. No say kenapa. Ya, jadi kenapa daging unta itu batal wudu? Tak tahu. Wallahu alam bisawab. Kenapa kencing bayi laki-laki tidak najis, kencing bayi perempuan najis? Tak tahu kita. Kita bagusnya ke depan biar nggak bingung kenapa orang mati pakai kain kapan. Tak tahu saya. Lupa pula saya nanya sama orang meninggal itu. Jadi ke depan kita itu ada baiknya dalam hal apapun kita nanya bagaimana. Contoh kita diuji, kenapa ya selalu diuji? Nggak usah. Gimana ya biar keluar dari ujian kita. Misalnya kita sedih kayak gitu ya, kita sakit kayak gitu ya. Kenapa ya aku sakit gitu? Ya? Gimana ya cara biar sembuh dari sakit? Oke. Misalnya lagi, kalau keluar rumah harus nutup aurat. Kenapa ya harus nutup aurat? Caranya gimana ya biar nutup aurat? Ada orang tak suka sama kita, ya dia benci sama kita, ya gimana ya caranya biar orang-orang nggak benci lagi sama saya? Dia lebih produktif. Bersisir menggunakan sisir patah makruh. Kenapa ya? Tak tahu jawab. Walaupun ada beberapa yang dia itu dalil akli, tapi walaupun dijawab kenapa belum pasti juga jawabannya. Misalnya nih, kenapa ya menghembus makanan panas menggunakan mulut itu makruh? Bisa dijawab ngarang-ngarang itu. Oh itu kan bakteri. Tapi kan belum tentu juga karena itu ya. Dan nggak penting juga mau kenapanya kan. Gitu. Oke, next. Silakan. Silakan. Dalam rumah itu kan ada, karena ada pentingnya mana kalau kena ada apa-apa. Oke, pelihara kucing dalam rumah sejatinya tidak ada masalah. Karena kenapa? Bulu kucing tidak najis, air liur kucing tidak najis. Bahkan riwayat mengatakan boleh minum satu bejana dengan minuman kucing. Nah, ustazah, tapi kan kucing itu pipis ustazah. Kalau dia kucing jantan dan dia tidak disteril, dia suka spray. Kalau dia suka spray atau suka pipis sembarangan, lebih baik sediakan satu ruangan buat dia yang tidak bisa pergi ke ruangan kita untuk ibadah. Itu satu. Yang kedua, dipastikan diberikan hak kucing itu. Hak kucing yang paling pokok ada dua. Pertama adalah makan, kedua makan minum, yang kedua adalah litter box, yaitu tempat dia pup, tempat dia Karena sejatinya kucing itu nggak akan mau pup sembarang tempat kalau ada tempat dia ya. Itu berbeda dengan kucing indoor rumahan. Kucing indoor rumahan, apalagi dia betina, dia boleh aja keliling-keliling rumah. Yang penting dipastikan dia udah terbiasa pipis dan pup di tempat dia pipis, kayak gitu. Nah kucing kalau dia udah pipis, kalau dia udah pup, biasanya dia akan grooming sendiri.
dia akan membersihkan anusnya dengan maaf ya jilatannya. Ya, ketika dia sudah grooming maka itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia naik ke sejadah kita, gendong dia, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Ya, naik dia ke sini kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Tidak ada masalah. Tergantung kucingnya. Kalau jantan, dia spraying sembarangan, sediakan satu ruangan. Tapi kalau dia indoor aja, nggak ada masalah, nggak pernah spray dan nggak pernah pipis, ya selama ini dia hidupnya bersih aja, itu nggak ada masalah, dibebaskan aja. Tergantung kondisi kucingnya. Nah, itu hati-hati. Kalau kucing luar masuk ke rumah, dia tidak kucing indoor, ibu harus pakai kata hati-hati ya. Hati-hati ya. Iya, silakan. Saya ingin penjelasan sedikit Ustazah mengenai adab menuntut ilmu mengaji. Itu Astagfirullahaladzim. Makasih Ustazah. Ya. Mohon penjelasan dari Ustazah adab-adab dalam menuntut ilmu yang pertama. Seperti ini kajian adabnya bagaimana terhadap Ustazah. Kemudian satu lagi adab dalam pengajian yasinan. Apalagi mau puasa ini kita mengundang untuk sedekah dengan acara yasinan di rumah. Bagaimana kita sebaiknya beradab dalam menghadapi dua kegiatan ini. Makasih Ustazah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Yang pertama adalah adab dalam majelis ilmu ya. Adab dalam majelis ilmu adalah duduknya disunahkan berdekatan dengan gurunya. Dan bahkan diriwayatkan Rasulullah itu lutut dengan lutut itu nyatu. Kalau kita enggak mau dekat saya, menjauh semuanya. Oke. Kemudian yang kedua, adab dalam majelis ilmu disunahkan. Ada yang duduk samping saya, ustazah, enggak jadi dia pergi loh. Enggak jadilah dekat ustazah. Sekian ya. Yang kedua adalah adab dalam majelis ilmu disunahkan kita berwudu dulu. Sebentar ya, saya kesemutan lagi nih. Mana ya? Yang kedua adalah kita disunahkan untuk berwudu dulu ya. Sebelum datang dalam majelis ilmu, kita berwudu dan kemudian kita niatkan menuntut ilmunya karena Allah. Kemudian yang kedua, yang tadi niatnya adalah disunahkan berdekatan. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh ngobrol perkara mubah. Ya, perkara mubah itu adalah dari mana kau tadi? Kok terlambat kau? Lagi di mana kau? Itu jangan. Hanya boleh ngobrol ketika yang berhubungan dengan isi ceramah gurunya aja. Ya. Kemudian yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu ya yafsahillahu lakum ya. Jadi kalau adab yang keempat adalah kalau seandainya ada orang yang terlambat datang ya, dia pertama tidak disunahkan mengucapkan salam ya, karena menuntut ilmu sedang dengan yang namanya melakukan kewajiban gitu ya. Nanti kalau ibu mengucapkan salam, nanti orang wajib menjawab salam ibu sehingga semua jadi terganggu. Jadi kalau ibu terlambat datang dalam majelis taklim atau dalam pengajian, kata Rasulullah, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Tidak usah mengucapkan salam, kemudian ibu masuk ke dalam masjid atau ke dalam majelis taklim, fafsahu yafsahillahu lakum. Cari tempat kosong, diam. Ninda baru aja datang, assalamualaikum katanya kan. Orang jawab semua, disalamnya semua orang. Wah, dia mutar dia, ya kan. Habis itu diajaknya orang selfie, cas dia kan. Nah, itu jangan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Jadi kalau kita terlambat kemudian kita duduk, jangan mengucapkan salam, duduk aja kayak gitu. Jadi yang menanggapi itu gimana? Assalamualaikum, di salamnya langsung ada. Kata dia, assalamualaikum awak tadi menyuci dulu. Oke, gitu Ustaz. Nanti dibilang sama dia. Setelah itu ibu bilang sama dia. Sama dengan yasinan. Sama semua. Iya. Apa boleh kita niat nazar, mengucapkan nazar kepada Allah, bernazar gitu boleh? Nazar boleh. Dilapaskan Pelit. niatnya. Karena saya jangan katakan nazar.
Kalau nazar wajib ibu kerjakan. Pelit. Bu, nazar itu bukan tanda kita pelit. Syariatnya ada kok. Nazar itu adalah ketika kita beda nazar dengan wasilah apa? Kalau nazar, ya Allah, kalau anak saya perempuan lahir dengan selamat, saya sedekah ngasih makan 100 orang fakir miskin. Itu nazar. Tercapai dulu keinginan, baru kita lakukan kewajiban. Tapi wajib loh, hutang kalau nggak dibayar. Maka nazar itu adalah hutang. Pastikan kita bernazar yang kita mampu. Bedanya apa dengan wasilah? Bedanya dengan wasilah, ya Allah, saya bersedekah ngasih makan 100 orang fakir miskin, semoga dengan sedekah ini lahirlah anak ini perempuan selamat. It's so different. Boleh? Tahu? Paham? Mau pilih yang mana terserah. Kalau nazar, lahir dulu anaknya, tercapai keinginannya, baru ngasih makan 100 orang fakir miskin. Kalau wasilah, ya Allah, saya sedekahkan 100 fakir miskin, semoga dengan itu saya akan lahir anak dengan selamat. Ya Allah, kalau bapak saya sehat, saya bernazar wakaf Quran. Itu nazar. Tunggu bapaknya sehat dulu, baru dia wakaf. Tapi kalau wasilah, ya Allah, saya wakaf Quran. Mudah-mudahan dengan wakaf Quran ini sehat bapakku. Lakukan dulu, baru doa. Mana bagus dua-duanya, syariat dua-duanya bagus. Yang penting catatannya, nazar nggak bisa lari. Nazar nggak bisa lari. Ya. Oke? Clear? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Masih juga ada yang merayu di sini. Hah? Aku mau duduk di samping Nuza, kata Oke. Amin ya Allah, amin rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalna al-jannata